di sebuah masa di mana umat manusia sudah terbiasa dibantu oleh robot. Tanpa diduga robot yang ditenagai oleh AI tersebut bertindak di luar dari apa yang sudah diprogramkan. Dengan dipimpin oleh Harlan yang juga merupakan robot AI, robot-robot tersebut melakukan serangan ke berbagai belahan bumi, sehingga Harlan dijuluki sebagai teroris AI pertama. Sebelum Harlan menjadi jahat, dia sebenarnya merupakan robot paling canggih di antara robot AI lainnya yang dikembangkan oleh ilmuwan jenius bernama Val di perusahaan robotik ternama. Bahkan, Harlan sangat akrab dengan anak kandung Val yang bernama Atlas. Namun entah mengapa, Harlan bisa membangkang dari program yang sudah tertanam di sistemnya. Salah satu kejahatannya yang paling membuat semua benci padanya adalah saat dia meretas drone militer untuk menyerang sebuah kota di India yang menyebabkan 500.000 orang terbunuh. Secara resmi dan terkonfirmasi, perang antara manusia dan AI pun benar-benar terjadi, bahkan karena total kematian manusia yang disebabkan oleh robot AI sudah mencapai 1 juta, dunia akhirnya membentuk koalisi internasional bangsa-bangsa. Setelah beberapa hari koalisi tersebut melakukan perlawanan, akhirnya pasukan Harlan mulai berkurang dan menyebabkan Harlan kabur ke planet lain serta memberi pesan kalau dirinya pasti akan kembali. 28 tahun kemudian di Amerika, tentara koalisi masuk menggunakan alat pemindai khusus dan menemukan robot AI yang bernama Casca yang sedang ditugaskan Harlan sebagai mata-mata. Namun saat menyergap, Casca melawan dan istilahnya karena komponennya tidak dibuat di Cina, bodi Casca mampu menahan peluru kecil, bahkan bisa merebut senjata untuk balik menembak. Saat tentara mulai bertambah banyak, Casca kewalahan dan kabur namun tanpa diduga, mesin kejut listrik sudah disiapkan untuk menyetrumnya hingga pingsan, lalu diangkut ke pangkalan militer koalisi internasional. Keesokan paginya, Atlas yang sudah tumbuh dewasa bangun dan menyiapkan kopi tubruk sambil melanjutkan permainan caturnya melawan AI yang tak pernah sekalipun kalah. Di saat itu, dia melihat berita kalau Casca sudah diamankan dan karena dirinya bertugas sebagai analis perang koalisi internasional bangsa-bangsa, Atlas pun gembira dan yakin Harlan akan segera dihentikan. Sementara di pangkalan militer koalisi, pimpinan yang bernama Jack diminta oleh Kolonel Elias untuk tidak melibatkan Atlas dalam proses interogasi Casca. Karena Elias menilai Atlas tidak bisa bekerja sama dengan siapapun dan cenderung introvert, namun Jack tidak setuju dan menerangkan kalau Atlas merupakan personil terpintar di koalisi ini. Sementara Atlas yang ingin bergegas ke pangkalan militer sudah disambangi lebih dulu oleh seorang prajurit yang diperintahkan oleh Jack agar Atlas segera datang ke pangkalan. Tak beberapa lama, Atlas tiba dan dipindai untuk memastikan dirinya benar-benar manusia, dan kemudian Jack mengantarnya sampai ruang interogasi. Saat berada di dalam, Atlas memposisikan bidak catur kesayangannya yang berbahan magnet dan membuka box yang berisi kepala Casca untuk memulai interogasi. Casca yang sudah mengenal Atlas berkat info dari Harlan, tertawa dan tidak mau memberitahunya lokasi keberadaan Harlan bersembunyi. Namun setelah Atlas berpura-pura sudah meretas isi kepala Casca, Casca terpancing dan akhirnya memeriksa data di pikirannya sehingga otomatis Atlas mendapatkan lokasi Harlan yang ada di planet GR39 di galaksi Andromeda. Marah karena sudah dijebak, Casca pun menyerangnya dengan senjata terakhir namun ternyata perisai listrik sudah disiapkan oleh Atlas. Dengan balik menertawai kekalahan Casca, Atlas menempelkan bidak catur magnetnya yang menyebabkan robot AI tersebut konslet dan akhirnya mati. Sesudah Jack merencanakan misi selanjutnya berkat keberhasilan interogasi Atlas, dia menginfokan kalau Harlan akan ditangkap hidup-hidup guna mempelajari chip di kepalanya untuk menjawab pertanyaan mengapa robot AI tersebut mampu berpikir sendiri. Di tengah obrolan, Kolonel Elias muncul dan menyampaikan pada Jack kalau prajuritnya sudah siap berangkat ke planet tempat Harlan bersembunyi. Mendengar sebegitu cepatnya mereka mengambil keputusan, Atlas ragu dengan keberhasilan misi ini yang sangat membahayakan nyawa para prajurit karena perlu perencanaan matang untuk menghadapi Harlan yang sangat cerdas. Untuk meyakinkan Atlas kalau mereka sudah sangat siap, Elias akhirnya menunjukkan robot tempur yang bisa dimasuki dan dioperasikan manusia dari dalam, atau yang sering kita lihat di game PUBG versi saat ini. Dengan dilengkapi senjata tempur paling mutakhir dan ditenagai ion, robot tersebut makin mantap dengan dukungan Neuralink yang membuat pengoperasiannya makin mudah karena sistem AI di robot terkoneksi dengan otak prajurit. Menyadari kalau mereka ingin melawan AI dengan AI juga, Atlas terkejut dan meminta misi ini untuk dikaji lebih jauh.
Namun, baik Elias maupun Jack tidak menggubris saran Atlas dengan pertimbangan agar Harlan segera dihentikan sebelum melakukan serangan lainnya. Karena sudah pasti dilaksanakan, Atlas meminta izin untuk ikut ke dalam misi ini dengan alasan kalau dirinya lebih mengenal Harlan dibanding yang lainnya, sehingga Jack mengizinkannya. Tak beberapa lama, pesawat induk yang mengangkut robot tempur, prajurit, dan juga bahan peledak dalam jumlah banyak berangkat menuju planet GR-39 dengan melewati perisai atmosfer yang dijaga ketat oleh pusat kontrol di bumi. Dalam perjalanan, Atlas melihat foto masa kecilnya yang sedang bersama ibunya dan Harlan, serta membuka video lama sang ibu yang sedang mengenalkan alat Neuralink untuk pertama kalinya di dunia. Dengan alat yang ditempelkan ke telinga tersebut, ibunya berharap kalau AI akan semakin canggih karena terkoneksi langsung dengan otak manusia, sehingga AI akan lebih cepat mengeksekusi perintah. Setelah sampai di atas planet GR-39, Atlas dipanggil Elias untuk memberikan sepatah dua patah ke para prajurit sebelum mereka turun ke planet tersebut. Melihat Atlas masih memakai kertas fotokopian untuk mempresentasikan sesuatu, para prajurit menertawakannya, bahkan merasa kesal manakala Atlas meminta agar semuanya mencopot Neuralink di briefing ini. Sesudah yakin briefing ini tidak bocor, Atlas memaparkan kalau planet GR-39 sangatlah labil dan memiliki atmosfer beracun, sehingga dirinya meminta untuk menggunakan alat respirator saat keluar dari robot tempur. Saat pembahasannya melebar dengan memaksa tidak mempercayai AI, Elias menghentikannya dan menginstruksikan para prajurit untuk masuk ke dalam robot tempur. Sebelum Elias dan yang lainnya berangkat, Atlas kembali memberi saran, namun Elias dengan yakin memastikan misi ini akan berjalan lancar. Namun tanpa diduga, pesawat induk tertembak rudal yang menyebabkan api dan guncangan hebat terjadi di seluruh area pesawat. Sebagian teknisi maupun prajurit yang belum masuk ke robot tempur terhempas keluar pesawat dan bahkan beberapa rudal lainnya kembali menghujam pesawat. Melihat situasi tersebut, Elias memerintahkan semua prajurit yang sudah masuk ke dalam robot tempur untuk terjun sekarang juga dan berkumpul di titik pendaratan yang sudah direncanakan. Sementara itu, Atlas yang rencananya hanya mengawasi misi dari pesawat induk terpaksa dimasukkan ke dalam robot tempur oleh Elias, walau Atlas tidak mengerti cara mengoperasikannya. Namun tanpa diduga sebelum Elias mengajarinya, pesawat hancur sepenuhnya dan menyebabkan Atlas jatuh ke planet GR-39 serta berada tepat di bawah pesawat induk yang juga ikut jatuh. Di tengah kepanikannya, Atlas menyaksikan prajurit lain bersusah payah melawan serangan masif drone kiriman Harlan dan beberapa ada yang menang namun juga ada yang gugur. Karena banyaknya hantaman puing-puing ke robot tempurnya, Atlas diinfokan oleh sistem mengenai adanya kerusakan, apalagi pesawat induk yang ada di atas bertambah dekat dengannya. Untungnya, salah satu prajurit menolongnya tepat waktu dan kemudian mengaitkan robot tempur Atlas dengan robot tempurnya, sementara drone Harlan sedang mencuri pesawat induk. Di saat itu, prajurit tersebut mentransmisikan komunikasi Elias dengan robot Atlas, di mana Elias memaksanya untuk memakai Neuralink agar robotnya bisa dikendalikan sebelum menabrak tanah. Karena terlalu lama berpikir, prajurit yang menolongnya akhirnya tewas tertembak dan kemudian Atlas kembali jatuh tak terkendali. Di saat itu, sistem AI pada robot tempurnya menyarankan perintah suara dengan kata kunci roket pendorong, sehingga Atlas langsung mengucapkannya walau harus mendarat dengan keras. Walau dirinya selamat, Atlas mengalami luka benturan di kepala dan kemudian mencari tombol untuk berkomunikasi dengan pangkalan militer, namun malah mengaktifkan sistem AI yang menamai dirinya sendiri dengan nama Smith. Karena sinkronisasi Neuralink antara Atlas dan Smith belum dilakukan, Smith menunjukkan tutorial yang diminta untuk mengoperasikan robot tempur tanpa sinkronisasi dan terlihat sangat rumit. Atlas pun langsung men-skip tutorial dan memerintahkan Smith untuk langsung berangkat ke kapsul penyelamat yang langsung dipindai Smith dan ditemukan jaraknya masih 198 km. Mendengar perintah suara itu, Smith menggunakan roket pendorong namun tanpa diduga, Atlas menyuruhnya turun dan mengingatkan kalau pihak musuh akan melihat jika mereka terbang. Setelah Atlas memerintahkannya untuk berjalan kaki, Smith menganalisa sisa energinya yang cenderung lowbat untuk menuju ke sana karena hanya tinggal 30% atau 22 jam sisa waktu pemakaian. Walau sudah diperingatkan, Atlas tetap memaksa dengan melakukan otorisasi protokol yang membuat Smith melakukan perintahnya. Dalam perjalanan, Smith mencoba menjalin keakraban dengannya, namun Atlas tidak mau dan hanya ingin segera diantar ke kapsul penyelamat.
Setelah diberitahu senjata apa saja yang dimiliki, tanpa diduga mereka melewati titik pendaratan yang direncanakan, namun hanya terlihat beberapa robot tempur yang tidak ada pergerakan. Dari hasil pindaian Smith, semua prajurit yang ada di sana sudah gugur, dan terlihat lubang peluru yang mengartikan kalau mereka terbunuh di darat. Karena merasa hanya dirinya yang ada di planet ini, Atlas panik sehingga Smith memutar lagu klasik untuk menenangkannya. Setelah agak tenang, Atlas memerintahkan Smith untuk mengumpulkan kalung identitas dari semua prajurit, namun mereka tidak menemukan jasad Kolonel Elias di dalam robot tempurnya yang rusak. Di tengah kebingungan itu, Smith mendeteksi adanya gerakan di kejauhan, dan Smith memperlihatkan gambar jarak jauhnya. Ternyata saat diperhatikan, Atlas sangat terkejut melihat Casca ada lagi, dan sedang mengumpulkan senjata-senjata yang diambil dari robot tempur. Karena merasa sudah membunuh Casca, Atlas pun jadi tahu kalau Harlan kini mempunyai kemampuan untuk menciptakan robot AI sendiri di planet ini. Tanpa diduga, Smith mendeteksi lebih banyak lagi musuh yang mendekat, sehingga Atlas memintanya untuk bergegas kabur dari titik ini. Namun sayangnya, Casca menyadari dan langsung mengejarnya dengan ditambah tembakan bertubi-tubi. Karena Atlas belum tersinkronisasi dengan Smith, penggunaan senjatanya dan olah geraknya pun kurang maksimal dalam menghindari serangan musuh. Akibatnya, Atlas memutuskan masuk ke dalam angin tornado, namun Casca tetap memburunya dan kemudian terlempar ke tebing curam sampai menghantam batu besar. Karena sudah terpojok, Atlas memaksa Smith untuk mengaktifkan bom ion atau atom, tanpa mendengar penjelasan akibat dari penggunaan bom tersebut. Walau ledakan mampu melenyapkan musuh di radius cukup jauh, Casca masih hidup berkat jetpacknya dan kemudian mendekat untuk menghabisi Atlas. Tanpa diduga akibat pengaruh bom ion, struktur lapisan tanah di sekelilingnya hancur, dan ambles yang membuat Atlas dan juga Casca terjerembab ke bawah tanah. Saat berhenti jatuh dengan hantaman sangat keras, Atlas mengalami patah kaki dan untungnya, Smith mempunyai kemampuan medis tingkat lanjut di robot tempurnya. Setelah operasi instan tersebut, Smith memberikannya obat dalam bentuk lollipop, yang membuat Atlas merasa seperti bocil yang baru dibawa ke rumah sakit. Kemudian, Smith menganalisa kalau kemungkinan selamat sangatlah kecil, tanpa adanya sinkronisasi Neuralink agar olah gerak robot lebih efektif dan efisien. Tanpa diduga setelah banyak pertimbangan, Atlas setuju menggunakan Neuralink dan proses sinkronisasi pun dimulai. Sementara itu, Casca muncul ke permukaan dan melakukan komunikasi dengan Harlan untuk mengabarkan keadaan serta kedatangan Atlas di planet ini. Setelah mengakhiri komunikasi, Harlan ternyata menyandra Kolonel Elias di semacam ruang interogasi yang ada di markasnya demi mendapatkan kode keamanan dari perisai atmosfer bumi. Beberapa waktu kemudian, Atlas masih sibuk mensinkronkan otaknya dengan Smith, apalagi prosesnya terhambat manakala Atlas belum sepenuhnya percaya dengan kecerdasan buatan. Untuk mempercepat prosesnya, Smith kembali memberikan sinkronisasi awal, di mana Atlas diminta untuk memilih di antara dua makanan, agar Smith mengetahui preferensi penggunanya. Karena Atlas kesal dengan pertanyaan bodoh itu, Smith menanyakan mengapa Atlas sangat antusias untuk menangkap Harlan, dan pertanyaan itu membuatnya teringat kenangan masa kecil. Di waktu tersebut, Atlas cilik sedang bermain catur dengan Harlan dengan penuh senyum, namun juga terlintas perpisahan terakhir dengan ibunya. Atlas kemudian menjelaskan kalau dirinya sudah tidak percaya AI semenjak kepercayaan ibunya dikhianati oleh Harlan. Tanpa diduga, Smith memahami perasaan kesal Atlas saat mengingat Harlan, sehingga sinkronisasinya meningkat menjadi 40%. Berkat pertambahan tersebut, Atlas pun bisa mengakses pemindai dan melihat informasi lainnya secara real-time dan mendapati kalau mereka berada di kedalaman 150 meter. Supaya tidak ketahuan musuh, Atlas dan Smith akhirnya setuju keluar secara diagonal, lalu kemudian muncul di sebuah gua yang bagus untuk foto-foto. Di saat Smith memunculkan sisa energi yang hanya 14 jam dan jarak kapsul penyelamat tinggal 37 km, Atlas memberikan saran untuk menghindari musuh dalam perjalanan ke sana dan tanpa sengaja sinkronisasi meningkat 60% karena kerjasama tersebut. Kemudian, keduanya keluar dari gua dan tidak menyadari kalau drone Casca sudah melihatnya dari kejauhan. Dalam perjalanan saat Atlas terkesima dengan salah satu bunga di planet itu, Smith mengatakan kalau Atlas merupakan manusia pertama yang menemukan dan meminta Atlas untuk menamainya. Peduli setan dengan penamaan bunga tersebut, Atlas pun hanya menamainya tanaman, dan kemudian nama tersebut disimpan oleh Smith.
Di saat Casca masuk di radius alat pemindai, Atlas meminta Smith untuk menanam ranjau dengan sensor gerak sebagai pemicu, dan ledakannya pun sangat hebat sewaktu Casca melintasinya. Setelah gerakan Casca sudah tidak terdeteksi, mereka melanjutkan perjalanan, namun berhenti manakala mendapat transmisi komunikasi dari Casca dan langsung mencarinya. Saat menemukan sisa tubuh Casca, Atlas menghancurkannya untuk kedua kali dan tanpa sengaja bisa memindai chip Casca berkat Neuralink yang sudah terkoneksi. Setelah mendapat posisi markas Harlan, Atlas berpikir untuk mampir sebentar ke sana untuk menaruh alat penanda target agar pangkalan militer di bumi bisa meluncurkan rudal jarak jauh. Mendengar rencana tersebut, Smith menolaknya dan memutuskan agar langsung ke kapsul penyelamat karena mendeteksi emosi Atlas yang tidak stabil dan juga prediksi keberhasilannya sangat mustahil. Entah mengapa, Atlas bersikeras untuk tetap melakukannya dan mengambil respirator oksigen sehingga Smith memanfaatkan Neuralink untuk membatasi saraf motorik Atlas yang mau turun dari robot tempur. Atlas, I'm sorry. I've never felt... Tanpa diduga kondisi itu membuatnya merasa bersalah, sewaktu Harlan seperti melakukan hal yang sama terhadap ibunya, dan Smith juga melihat kenangan tersebut. Saat Smith mempertanyakan apa yang membuat Atlas merasa bersalah, Atlas hanya menjawab dengan jawaban normatif, di mana dirinya hanya ingin semua prajurit yang gugur tidak mati sia-sia. Akhirnya Smith menuruti kemauan Atlas dan mulai menuju markas Harlan. Lalu dalam perjalanan, keduanya mengobrol intens mengenai perbedaan jiwa manusia dengan robot. Beberapa waktu kemudian, keduanya sampai di markas tempat Harlan selama 28 tahun bersembunyi, dan Atlas terkejut melihat persiapannya dalam mengumpulkan persenjataan untuk kembali menyerang manusia. Setelah meletakkan penanda target, Smith menginfokan untuk segera pergi ke kapsul penyelamat. Namun di saat itu, Atlas menyadari kalau pesawat induk yang kemarin dicuri ingin digunakan Harlan untuk melancarkan serangannya. Tanpa diduga, sistem Smith dibajak dan beberapa musuh mulai menyergap keduanya, sehingga Atlas segera kabur. Di saat itu, sistem Smith dinonaktifkan dari jarak jauh dan tak beberapa lama, Casca mendekat untuk menyeretnya ke markas. Sementara itu di bumi, Jack diinfokan mengenai aktifnya alat penanda target yang berasal dari transmisi Atlas, sehingga dirinya langsung memerintahkan protokol darurat. Kembali ke planet GR39, Atlas disandra dengan tangan terborgol, sementara robot tempurnya juga ada di sana, dan tidak merespon panggilan Atlas karena alat Neuralinknya diambil. Di saat itu, Harlan masuk dan menjelaskan alasannya membunuh manusia adalah untuk menyelamatkan manusia itu sendiri dari serangan manusia lain. Dengan mengurangi populasi manusia, Harlan merencanakan akan membuat dunia baru, di mana dirinya akan memimpin umat manusia ke arah yang lebih baik. Tanpa diduga, Harlan membocorkan kalau Casca sengaja dibiarkan tertangkap di bumi, dan Atlas bisa mencari planet persembunyiannya agar Atlas datang membawa perlengkapan tempur yang sangat mematikan. Bukan hanya mendapatkan pesawat induk, Harlan juga sudah memperoleh kode rahasia untuk melewati perisai atmosfer bumi dari Kolonel Elias dan kurang satu kode lagi yang tak lain dimiliki oleh Atlas. Karena Atlas tidak mau memberitahu kodenya, Harlan pun menyeretnya ke ruangan yang sama dengan Elias untuk mengambil kodenya secara paksa dengan mengakses langsung ke dalam otaknya. Setelah berhasil mendapatkannya, Harlan melihat kalau respirator Atlas hanya tinggal 5 menit sisa oksigen, sehingga dirinya berniat membiarkan Atlas mati perlahan. Sebelum meninggalkan Atlas untuk berangkat ke bumi, Harlan mengembalikan catur favoritnya sambil mengelus kepalanya. Saat tidak ada siapapun, Elias bangun dan meminta maaf karena telah mengabaikan saran Atlas yang bersikeras agar misi ini dikaji lebih jauh. Setelah mengetahui kalau robot tempur Atlas ada di sini, Elias memberikan alat Neuralinknya agar robot tempur Atlas bisa diaktifkan. Walau Smith berhasil merespon, Atlas tidak bisa mengaktifkannya karena sisa energi tinggal 1% dan diperlukan sinkronisasi 100% agar Smith bisa bangun dengan melanggar protokol keamanan energi. Untuk mencapai sinkronisasi sepenuhnya dengan Smith, Atlas akhirnya jujur dengan membongkar apa yang membuatnya merasa bersalah saat mengenang Harlan dan juga ibunya. Ternyata, penyebab Harlan membangkang dari apa yang sudah diprogramkan adalah karena ulah Atlas sendiri yang iri, karena ibunya menghabiskan lebih banyak waktu dengan Harlan. Saat ibunya ke ruangan lain, Atlas menanyakan bagaimana dirinya bisa lebih pintar secara instan, agar sang ibu bisa menghabiskan banyak waktu dengannya. Mendengar pertanyaan tersebut, Harlan menjelaskan kalau Atlas bisa memanfaatkan alat Neuralink untuk mentransfer pengetahuannya, dan Atlas pun langsung mengiyakan.
Karena Neuralinknya versi pertama, Harlan meminta Atlas untuk menggenggam catur favoritnya untuk meredam rasa sakit ketika alat ditancapkan. Tanpa diduga transfer pengetahuan bukan hanya terjadi dari Harlan ke Atlas, melainkan sebaliknya di mana Harlan juga bisa mengakses otak Atlas dan menganalisa kalau manusia cenderung bisa lebih kejam dari binatang untuk mencapai tujuannya. Walau ibunya sudah memutus koneksi Neuralinknya, namun nasi sudah menjadi nasi uduk karena Harlan sudah bisa membangkang programnya dan mengontrol saraf motorik Val untuk mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri. Di saat itu, Val menyuruh sang putri untuk kabur secepatnya dan kemudian mendengar suara tembakan. Selama 28 tahun sejak kejadian itu, belum ada yang tahu dan karena kesalahannya, 1 juta orang mati termasuk ibunya sendiri. Tanpa diduga karena luapan emosi tersebut, sinkronisasi Smith mencapai 100% dan Smith langsung bangun untuk menghampiri Atlas yang oksigen di alat respiratornya baru habis. Ready? Karena pesawat induk akan terbang dalam beberapa menit lagi, Atlas dan Smith pun berniat menghentikannya, walau hanya tersisa 1 rudal kecil, serta memanfaatkan suku cadang copotan yang ada di sana. Dalam perjalanan keluar markas, Atlas diserang dan ditembaki oleh pihak musuh, namun dengan kerjasama penuh dengan Smith, dirinya bisa melawan dan bahkan memanfaatkan senjata musuh. Bukannya berkurang, musuh malah makin banyak berdatangan, hingga membuat Atlas terpojok. Tanpa diduga, Kolonel Elias muncul dari belakang musuh atau istilahnya ngebokongin dan mengisyaratkan pada Atlas untuk keluar secepatnya karena dirinya akan menembak gudang bahan bakar. Ledakan besar tersebut pun memporak-porandakan markas musuh dan Atlas kembali berperang dengan robot-robot musuh yang berada di luar serta menghancurkan menara pemantau. Setelah menghabisi semua pasukan musuh, Harlan muncul dan menembak Atlas yang ingin mendekat ke pesawat induk, namun bisa menghindar. Di saat itu, Atlas menyaksikan kalau pesawat induk mulai lepas landas sehingga dirinya meminta Smith untuk menembaknya, namun terkendala otorisasi yang melarangnya menembak alat militer sendiri. Selagi Smith melaksanakan perintah Atlas untuk membajak sistem pertahanan pesawat induk, Atlas berusaha menghindari tembakan Harlan dan langsung melepas tembakan manakala Smith sudah berhasil. Hancurnya pesawat induk itu pun mengharuskan Atlas menghindari puing-puing yang berjatuhan dan juga kejaran Harlan yang sangat marah karena rencananya menghancurkan bumi sudah digagalkan. Di saat keduanya saling berhadapan, Harlan mengeluarkan pedang api dari tangannya dan langsung menyerang robot tempur hingga memotong salah satu tangannya. Walau sudah berusaha menghindar, Harlan mampu menaiki robot tempur dan mulai menusuk Atlas yang berada di dalam kabin. Tak tinggal diam, Atlas pun berguling untuk menjatuhkan Harlan, namun lubang di kabin membuat Atlas harus menggunakan respirator terakhirnya. Tanpa diduga, Harlan memanjangkan pedang apinya seperti cambuk dan mulai menyerang robot tempur secara bertubi-tubi. Atlas yang tahu kalau serangan ini bisa merusak robotnya jika hanya menangkis terus, memutuskan menganalisa arah cambukan dan kemudian menangkap pedang Harlan untuk menghajarnya sampai tersungkur. Setelah memutus pedang Harlan berikut tangannya, Atlas masih belum dapat membunuhnya karena Harlan bisa memanggil tangannya dan kemudian kembali menyerang. Akibat serangan masif, Atlas mengalami hantaman sangat keras di kepala saat Smith kehilangan keseimbangan dan denyut jantungnya menghilang. Untuk segera menyelamatkannya, Smith mengaktifkan alat kejut jantung, namun di sisi lain, Harlan kembali mendekat untuk membunuh Atlas. Untungnya, Smith masih mempunyai rudal terakhir dan menggunakannya, namun sayangnya Harlan masih belum terhenti. Dengan inisiatif sendiri karena tubuhnya sudah tidak tahan, Smith mengeluarkan Atlas dan memberikan kejut jantung, lalu Harlan naik ke atas Smith untuk merusak reaktor energinya. Gagal menjaga keselamatan Atlas, Smith pun meminta maaf dan di saat Harlan melihat ke arah bawah, Atlas menghilang dan hanya melihat bidak catur. Tanpa diduga, Atlas muncul di belakangnya dan langsung menusuk bagian vital yang ada di kepala Harlan. Walau Harlan masih bisa sedikit bergerak, Atlas tidak membuang waktu dan langsung mencabut chipnya, sehingga Harlan mati seketika. Di saat itu Smith yang sumber energinya mau habis karena kebocoran reaktor, memutuskan mentransfer sisanya untuk menambah oksigen pada alat respirator Atlas. Walau Atlas memintanya untuk tetap sadar dengan mau menjawab pertanyaan bodoh yang di awal belum dijawab, Smith tetap mati dan memberikan lollipop di saat terakhirnya dengan rasa kopi tubruk kesukaan Atlas. Tak lama setelah itu, tim penyelamat dari bumi tiba, dan beberapa bulan kemudian, Jack bertamu ke rumah Atlas untuk menghadiahinya sebuah bunga yang bernama tanaman. Dengan kenaikan pangkat yang mungkin lebih dari pangkat Kolonel Elias, Atlas menaiki robot tempur barunya, dan terkejut mengetahui kalau chip Smith berhasil diamankan dan sudah terinstal di sana.
Terima kasih sudah menonton 46 Movies. Jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.